Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Cikatomas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cikatomas, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa SDN Cikatomas, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan perwakilan siswa SDN Cikatomas. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrat dan iradatnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara identifikasi, pemetaan dan menarik kesimpulan untuk membahas aset atau modal yang ada di SDN Cikatomas. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan aku sekalian yang Bapak banggakan, mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya. Di sini saya ada tugas dari kegiatan calon guru penggerak tentang mengidentifikasi, melakukan pemetaan sampai menarik kesimpulan tentang aset atau modal yang ada di lingkungan SDN Cikatomas. Sebelumnya saya telah melakukan kegiatan ini, cuma hanya terpisah. Pertama dengan Bapak Kepala Sekolah itu sudah dilaksanakan, lalu dengan rekan guru dan perwakilan orang tua dan beserta siswa yang ada di SDN Cikatomas. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi untuk menyatukan persepsi persamaan tentang aset yang ada di SDN Cikatomas. Mungkin yang kita ketahui selama ini, aset SD itu berbentuk fisik bangunan. Seringnya paling ruangan, sekian ruangan, ada kursi, ada lapangan. Nah, ternyata aset itu bukan hanya itu saja. Nah, di sini pengertian dari aset atau modal sekolah ini adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan sekolah dan berkontribusi pada tujuan pendidikannya. Ini bisa berupa barang berwujud dan sumber daya yang tidak berwujud. Nah, jadi tadi bukan hanya bangunan saja, ternyata aset sekolah ini juga ada yang berbentuk lain. Nah, ini kenapa tadi aset ini sesuatu yang dimiliki dan dikendalikan dan berkontribusi pada tujuan pendidikan. Sebetulnya untuk menentukan visi dan misi itu kita harus melihat aset atau modal yang dimiliki sekolah. Nah, kalau kita menentukan visi misi berdasarkan aset dan modal yang dimiliki sekolah, insya Allah dalam mencapai visi misi tersebut itu akan terlaksana. Akan terlaksana bagaimana? Ya, visi karena sudah ada modalnya, kita tinggal menggerakkannya saja. Itu ya, aset atau modal sekolah. Nah, aset modal sekolah ini dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama ada aset manusia. Aset manusia ini termasuk apa saja? Nah, aset manusia yang ada di sekolah, terutama di SDN Cikatomas, tentu itu warga sekolah. Warga sekolah kan ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada ketua komite dan sebagainya. Itu sebagai aset manusianya. Yang kedua ada aset sosial. Aset sosial seperti apa? Nah, kalau aset sosial ini berkaitan dengan hubungan. Ada kepala sekolah dengan guru. Kalau hubungannya baik, insya Allah sekolah akan maju. Kepala sekolah dengan guru hubungannya tidak baik, itu akan sangat berpengaruh. Dan sosial juga mungkin itu ada dengan keterkaitan lembaga-lembaga yang lain. Sekolah tidak bisa berjalan hanya sendiri. Kita mungkin bisa bekerja sama dengan komite, bekerja sama dengan puskes dan sebagainya. Itu aset sosialnya. Yang ketiga aset politik. Nah, kalau aset politik ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh kepala sekolah atau lembaga yang lain. Ketika kita tadi bekerja sama di dalam aspek sosial, pasti akan menimbulkan suatu kebijakan. Dan ketika saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, salah satu yang sudah terlaksana yaitu
Ketika hubungan kita baik dengan komite sekolah, sehingga komite sekolah mengeluarkan suatu kebijakan yang untuk mendukung pembangunan sekolah, dan itu bisa terlaksana. Nah, itu salah satunya. Yang selanjutnya aset agama dan budaya. Kalau untuk aset agama dan budaya, nah di sekitar kita bagaimana agama dan budaya kita. Kebetulan alhamdulillah di kita agamanya agama Islam, jadi satu frekuensi lah istilahnya itu. Terus aset fisik tadi ya, termasuk baru ini aset fisik itu bangunan. Mungkin ada sarana dan prasarananya, ada bangunannya, ada meja dan sebagainya, itu yang termasuk pada aset fisik. Mungkin yang kita ketahui dari dulu aset itu, nah ini yaitu aset fisik saja. Yang keenam ada juga aset lingkungan alam. Nah, aset lingkungan alam ini bagaimana lingkungan di sekitar sekolah yang bisa menunjang pada proses pembelajaran pada siswa sehingga bisa maju untuk SDN Cikatomas. Ada tidak di lingkungan kita? Nah, banyak. Dan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya yaitu aset finansial. Kalau aset finansial ini adalah ya aset yang berkenaan dengan keuangan. Nah, tanpa adanya keuangan mungkin susah untuk menggerakkan suatu kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diketahui. Jadi aset atau modal sekolah itu bukan hanya satu, ternyata ada 7. Ada manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Seandainya ke-7 modal ini kita miliki dan berjalan dengan baik, insya Allah sekolah akan maju, peserta didik juga akan maju. Selanjutnya, hasil identifikasi dan pemetaan aset SDN Cikatomas dari Bapak Kepala Sekolah, guru dan perwakilan orang tua beserta dari peserta didik. Ini yang telah dilakukan 2 minggu ke belakang, ini sudah lama. Nah, ini sudah saya katakan izin berdiri. Ini yang pertama, kita akan membahas modal manusia. Untuk modal manusia yang ini dari hasil dengan Bapak Kepala Sekolah, ini dari guru dan perwakilan orang tua, dan ini bersama siswa. Dari ketiga ini, ketika saya dibaca, diteliti, ditelaah, lalu dibuatlah sebuah kesimpulan yang ini. Nah, kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, modal manusia, yaitu kepala sekolah. Jelas ya, di sekolah ada kepala sekolah. Di sini pendidikan kepala sekolah di SDN Cikatomas sudah S2, sudah sertifikasi dan sekarang menjabat sebagai Ketua PGRI Kecamatan Cikatomas. Yang kedua, aspeknya adalah guru. Nah, jumlah guru di SDN Cikatomas yaitu memiliki 14 guru dengan kualifikasi pendidikan semuanya sudah S1. Guru yang sudah sertifikasi sebanyak 6 guru dan 2 orang guru sedang mengikuti PPG. Karena ini baru kemarin, sekarang sudah bertambah lagi 2 orang guru lagi sedang mengikuti PPG piloting tahap 3. Nah, itu. Terus terdapat 1 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak. Alhamdulillah yang kemarin GP itu Ibu Bina dan saya sendiri masih calon guru penggerak. Yang ketiga, tenaga kependidikan, memiliki 1 tenaga kebersihan yang berstatus PNS membantu dalam segala hal. Nah, kalau sekarang mungkin tidak ada karena sudah pensiun. 4 siswa, jumlah siswa sebanyak 263 orang. Dengan banyaknya siswa, semakin banyak pula potensi yang dimiliki oleh SDN Cikatomas. Dan ini dibuktikan, alhamdulillah, siswa-siswi kita selalu mendapatkan prestasi ya di lomba-lomba akademik maupun non akademik. Yang kelima, komite dan paguyuban orang tua siswa kita alhamdulillah antara komite dan paguyuban orang tua siswa ini mendukung sekali pada program yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan yang keenam, pengawas. Nah, ini pengawas wilayah Cikatomas ini sebagai pemberi informasi dan sekarang dijabat oleh Pak Ripani. Nah, Bapak Ibu mungkin ada
tanggapannya atau masukannya dulu sebelum kita masuk ke aset yang selanjutnya. Apakah ini sudah terpenuhi semuanya yang dimiliki oleh SDN Cikatomas? Kalau ada yang terlewat, nah kita perbaiki. Bagaimana Bapak Ibu? Berarti ini sudah clear ya Pak untuk modal manusia yang dimiliki oleh SDN Cikatomas. Ini sudah clear. Ya, siap. Dari yang lain? Oke, sudah ya. Kalau tidak kita lanjut ke aset yang kedua. Nah ini adalah modal sosial, adanya keterhubungan. Nah ini yang pertama dari ketiga yang telah diidentifikasi. Yang pertama modal sosial itu adalah adanya paguyuban OTM. Dan memang betul ya di SDN Cikatomas masing-masing kelas ini punya grup WA dengan paguyuban orang tua murid. Yang kedua, alhamdulillah hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dengan komite, orang tua murid dan pengawas ini terjalin sangat harmonis. Betul tidak Bapak Bu? Yang kita rasakan ini antara kepala sekolah dengan guru-guru, dengan siswa-siswa, terus dengan komite. Mengapa bisa dikatakan harmonis? Karena yang saya lihat juga selama 3 tahun ke belakang banyak program sekolah yang didukung oleh komite dan orang tua ini. Yang ketiga, sudah terjalinnya hubungan dengan pihak instansi lain seperti puskesmas, ada sanggar, ada polsek, koramil, dan yang lainnya yang mendukung program sekolah berpihak pada murid. Nah, kalau dengan puskesmas kita sering ya ada kegiatan apa namanya tuh kelas kemarin bias ya, kegiatan bias. Dengan sanggar kita kemarin melakukan kegiatan perpisahan upacara adat, kita bekerja sama. Dengan polsek koramil juga kita pernah melakukan kerjasama dan pihak yang lainnya. Ini untuk modal sosial yang dimiliki oleh SDN Cikatomas. Mungkin ada tambahan lagi Pak, Ibu? Sudah ya? Nah ini alhamdulillah untuk modal sosial kita sudah tetapkan semuanya. Kita lanjut modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini modal yang nyata, yang dapat dilihat oleh kita. Nah, setelah mengidentifikasi dari hasil ketiga ini, dihasilkan modal fisik yang dimiliki oleh SDN Cikatomas. Yang pertama, kita memiliki 16 ruang kelas. Nah, ini karena kita di merger, jadi sangat banyak ruang kelasnya. Hanya tidak digunakan semuanya untuk belajar, kita digunakan untuk yang lain. Yang pertama, 11 ruang digunakan untuk proses pembelajaran karena kita memiliki 11 rombel. Yang kedua, 1 ruangan digunakan untuk ruang kepala sekolah dan guru. 1 ruang digunakan untuk kesenian yang ada di ujung. 1 ruang olahraga, 1 ruang keagamaan, 1 ruang pramuka. Tuh. Yang selanjutnya kita memiliki ruang perpustakaan. Memiliki 1 musola, 2 rumah dinas. Nah, 2 rumah dinas ini, yang pertama yang kita gunakan sebagai ruang operator dan dapur. Yang kedua rumah dinas yang di atas sebetulnya itu kadang harus dihapus ya Pak. Kalau bisa dihapus, dibuat bangunan baru karena sudah tidak sangat layak gitu, sudah rusak berat sekali. Terus memiliki 2 lapangan olahraga. Ya, kita memiliki lapangan upacara yang pertama yang besar, lalu ada juga lapangan yang di depan kelas 1. Memiliki 7 WC, 3 WC
di bawah, 3 WC di atas untuk siswa, dan 1 WC ada di ruang dapur. 7 saluran air berjalan lancar, alhamdulillah, karena kita juga ada septic tank, ada juga yang mengalir ke aliran sungai. 2 memiliki 2 sumber air, yang pertama yang ada di bawah, yang kedua yang di atas, dan alhamdulillah sumber air ini berjalan dengan normal. 9. Akses jalan yang mudah karena dekat jalur jalan provinsi. Nah, itu dannya nanti dihapus ya. Akses jalur provinsi kecamatan, jadi kita mudah, tidak masuk lagi aksuk-aksukan. Nah, ini juga sebagai modal kita aset. Jadi semakin banyak yang masuk ke SDN Cikatomas. 10. Memiliki jaringan internet. Jelas, alhamdulillah kita memiliki 3 tempat, yang pusatnya di depan kantor dekat perpustakaan, dan yang satu lagi di ruang kelas atas. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Yang 11 memiliki taman sekolah yang asri. Nah, ini taman sekolah yang baru saja dibangun tahun kemarin, dan alhamdulillah nanti ada kaitannya dengan program yang akan dibuat oleh saya sendiri untuk tugas terakhir. Nah, ini yang berkaitan dengan taman sekolah. Yang ke-12 memiliki panggung untuk pentas kreasi seni. Yang 13 ini jelas meja, kursi, lemari, alhamdulillah ruangan banyak, meja, lemari dan sebagainya pun itu banyak, sehingga tidak ada siswa yang lesehan istilahnya, tidak ada. Mungkin Bapak Ibu, ini hasil identifikasi yang saya rangkum, hasil dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa. Apakah sudah komplit atau ada yang kurang nih, nawan? Ya Pak. Ya. Kita tidak bisa membaguskan, tidak bisa menjelekkan fakta. Modal fisik yang kita miliki yaitu kita Thomas, kalau bapak ibu, baik itu bapak ibu guru maupun orang tua siswa, dari modal fisik dapat dibandingkan sekolah ini dengan sekolah yang lain. Pertama dari jumlah ruangan kelas. Kita memiliki ruangan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang lain. Bahkan ada beberapa ruang kelas yang tidak terpakai dan digunakan untuk ruang-ruang yang lainnya, untuk ruang kelas. Lantas perpustakaan juga ada, fasilitas yang lain juga ada, dan itu kualitasnya termasuk masih bagus, masih bagus. Kalau masuk dari mulai ya meja, kursi, lemari, meja. Dan kita tahu bahwa meja kursi siswa itu akan dikumpulkan di satu ruang tertentu, karena itu kelebihan. Di samping itu juga kita kan memberikan ke beberapa SD di mana Cilunga 1, Mandalawangi. Setelah memberikan membayar termasuk terutama kepentingan meja kursi siswa. Bahkan ada yang membantu juga sekarang sisanya masih banyak. Jadi untuk modal fisik kita bisa dikatakan lebih. Meja kursi masih bagus. Kebetulan di tahun 2019 kita mendapatkan rekan kelas itu plus dengan mebelnya, makanya cukuplah banyak. Bahkan bisa dikatakan kalau di sekolah yang lain ada siswa yang tidak memiliki meja kursi, di kita ini lebih. Ini merupakan satu kebanggaan, satu kenikmatan bagi kita bahwa ternyata SDN Cikatomas bisa memiliki lebih dari itu barangkali Pak dari modal fisik. Ya. Ya betul sekali, untuk modal fisik sekolah kita ini sudah jauh dari sekolah yang lain sebetulnya. Nah, kita bisa memanfaatkan modal fisik ini untuk meningkatkan peserta didik kita. Manfaatkan ya apa-apa yang kita miliki ini. Nah, itu. Baik, itu untuk modal fisik. Kita lanjut modal lingkungan. Nah, untuk modal lingkungan
yang saya rangkum dari semuanya. Pertama, lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman, selalu tersedia air bersih, banyak ditumbuhi pepohonan dan bunga-bunga sehingga menjadi rindang, tanah yang subur dan dialiri sungai sepanjang pinggir sekolah. Lalu meskipun berada di pinggir jalan raya, namun sekolah terasa nyaman dan kondusif. Nah, ini mungkin lingkungan alam ya, modal lingkungan alam yang kita miliki. Ada yang menyangka tidak tentang modal lingkungan alam di sekitar sekolah kita? Boleh Pak? Ya. Bukan menyangka barangkali. Ya. Ada satu tambahan di samping pepohonan bunga-bunga, ya. Apalagi di taman anak bisa beristirahat di bawah pohon Ya. kersen, Yes. di bawah pohon kersen. Apa ya? Satu tambahan, oke. Tingkat kecamatan di saat Pak Pengawas khususnya akan mengadakan rapat, ya, tingkat kecamatan itu selalu menjadi representasi, menjadi pilihan utama untuk diselenggarakannya acara-acara tertentu, UPS, penggarap aset, penggarap kurikulum, ya. Ini merupakan satu pilihan pertama. Tinggal satu, apakah diberi izin oleh kepala sekolahnya atau tidak, gitu. Dibandingkan dengan tempat yang lain, sekolah kita khususnya di atas itu menjadikan prioritas, Nah, kami selaku insan pendidik tidak mungkin tidak memberikan untuk kepentingan bersama. Kebetulan juga seandainya ada lokasi atau ruang kelas yang dipakai, anak-anak juga tidak belajar di rumah, masih banyak sekolah yang dapat kita gunakan. Jadi penambahan bahwa ruang kelas di kita khususnya di bagian atas itu menjadi prioritas utama tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Betul. Di kemarin tiga kecamatan, ya. Kemarin 3 kecamatan rekonsiliasi aset, ada Cikatomas, Pantatengan, Cikalong, dan menjadi di sini. Itu, jadi bukan menengah tapi tambahan. Jadi bisa kita akui bersama. Iya betul Pak. Itu Pak. Terima kasih. Mohon dicatat ya. Betul ya tambahannya. Jadi betul sekolah kita ini selalu dijadikan pilihan ya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan maupun dari kabupaten. Pernah 4 kecamatan juga pernah Pak, dengan selalu Pak di sini di atas pernah. Kemarin yang terbaru betul 3 kecamatan rekonsiliasi aset. Nah itulah modal yang kita miliki tadi, ruangan yang banyak, meubilir yang banyak, memiliki jaringan internet, terus suasana yang nyaman di atas, itu pasti itu modal utama kita ya untuk melakukan berbagai kegiatan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan modal tersebut ya, khususnya untuk peserta didik kita, anak-anak kita. Kalau peserta didik kita meningkat, juga imbasnya kepada sekolah kita pasti akan meningkat. Ya itu Bapak untuk modal lingkungan alam. Nah, yang selanjutnya modal finansial. Modal finansial ini adalah berkaitan dengan keuangan. Jelas untuk SD ini yaitu ada dana BOS. Ini dana BOS ini dana yang paling utama. Yang kedua juga mungkin ada tabungan sekolah, ada gaji, kita juga yang memiliki gaji kan untuk kita sendiri. Lalu dengan adanya kerjasama dan memiliki visi misi yang sejalan antara pihak sekolah dan masyarakat, maka sekolah mendapat biaya untuk pembangunan sekolah yang nantinya bermanfaat untuk murid. Nah ini yang keempat, yang nomor 4 ini adanya kerjasama. Jadi antara pihak sekolah dengan komite, kalau saling mendukung itu ada biaya yang masuk untuk pembangunan sekolah. Dan kalau keduanya menyetujui, terlaksana dan betul kita telah terrealisasi. Yang pertama, panggung yang tadinya tidak bisa digunakan, masih ingat pada waktu pertama kali pembuatan panggung ternyata berhasil bisa dilaksanakan. Lalu lapang olahraga pengerasan itu berjalan, manfaatnya terasa. Panggung kita gunakan untuk kreasi seni, lapang pengerasan
alhamdulillah kita selalu ayo muncul di bola voli, sepak bola, di olahraga. Nah itu kan menunjang. Dan sekarang programnya Taman Sekolah alhamdulillah juga sudah memberikan dampak yang lain seperti tadi untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan maupun kabupaten. Salah satunya kita memiliki taman yang asri, jadi nyaman. Nah sekarang mudah-mudahan berjalan ya Pak program yang selanjutnya itu untuk pembuatan kantin, perataan kantin. Mungkin ini Pak ada yang kelewat tidak Pak? Tidak hanya itu Pak, barangkali ya. Iya. Dimulai dari panggung ya. Iya. Pertama saya datang ke sini adalah ikut senyum, sedih, menangis dalam hati. Ternyata panggung di Cikatoma sekarang dengan panggung di Sukasirna. Itu betul seperti itu. Di Sukasirna panggung bisa dipakai. Ternyata ini panggungnya itu acak-acakan tidak layak dengan asbes yang pada sore itu yang pertama kali. Alhamdulillah panggung selesai, dilanjut dengan pengerasan lapangan voli, lapangan voli, terus pembuatan garasi, pembuatan halte di depan, pembuatan halte di belakang, taman. Dan sebentar lagi program tahun ini kami akan menyelenggarakan, akan memulai penataan kantin di belakang. Tinggal menunggu side plan dari Insinyur Atok. Ya, side plan dari Insinyur Atok. Tinggal menunggu itu. Bahkan Ibu, karena semuanya seluruh lingkungan sekolah sudah tertata, kami sangat sulit untuk menurunkan material. Seandainya kami akan membangun sesuatu, di mana menurunkan pasir, di mana menurunkan batu, itu yang terutama. Karena semua lingkungan sudah tertata rapi. Jadi satu kesulitan juga, seandainya satu sekolah sudah maju, seperti inilah, bukan maju ya, semua sudah tertata sesuai dengan rencana. Kami kesulitan untuk menurunkan material. Membeli pasir, di mana membeli pasir? Diturunkannya di mana, di sebelah samping alur kan itu sudah dicor. Batu menurunkannya akan di mana, tapi itu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Insya Allah itu akan dapat berjalan ya. Betul. Termasuk kami juga setelah saya adalah orang yang paling sering memposting taman dimasukkan ke dalam status. Tidak hanya orang-orang sini, tokoh masyarakat, rekan teman-teman saya dari tingkat kabupaten selalu mengapresiasi bagaimana tamannya. Betul, balik kan? Siap. Ya betul sekali. Ternyata sudah banyak yang dihasilkan antara kerjasama dengan pihak komite dan orang tua ya Pak, sehingga memang bisa dimasukkan pada modal finansial gitu. Biaya tersebut bisa dimasukkan, ada kesepakatan antara pihak sekolah, komite beserta orang tua, dan hasilnya sudah nyata. Itu bisa membantu atau apa ya namanya, meningkatkan kenyamanan model halte, meningkatkan kenyamanan untuk orang tua menyambut peserta didik. Terus ada tempat parkir dan semuanya itu memiliki kebermanfaatan untuk peserta didik, orang tua dan guru. Itu sudah memenuhi semuanya. Dan alhamdulillah ya kalau dilihat SD Cikatoma ini ya memang semuanya ini sudah berjalan sebetulnya. Hanya kita tidak tahu saja, oh ini ternyata masuknya ke modal naon. Padahal kita sudah terlaksana sebetulnya ya Pak. Nah sekarang kan, oh iya ini masuknya ke finansial, ke lingkungan alam. Ternyata oh ini modal politiknya dan sebagainya. Dan matinya biasa dibacanya Pak. Modal agama, untuk modal agama, alhamdulillah di kita belajar agama ini bukan hanya belajar di sekolah, tapi di madrasah pesantren juga itu didukung. Di lingkungan masyarakat juga mendukung kegiatan agama. Lalu di SD Cikatoma juga ini murid-muridnya alhamdulillah sudah bisa membaca Iqra, terus dilakukan juga pembiasaan sholat duha, yasin dan sebagainya. Jadi intinya dalam modal agama ini kita sudah didukung sekali ya. Kita memiliki
setiap tempat siswa itu sudah ada madrasahnya. Mungkin akan berbeda kalau dengan yang di kota Pak ya. Kalau di Jakarta mungkin hanya ada beberapa madrasah. Dulu agamanya juga berbeda-beda, tapi di kita mah tadi alhamdulillah karena agamanya mayoritas hampir semuanya agama Islam dan mendukung. Nah itu untuk modal agama. Jadi sekali lagi untuk modal agama seperti madrasah, pembiasaan, nah itu sudah kita lakukan. Ajengan pun, nah ini ya ingat Pak, untuk program ajengan yang masuk sekolah, nah, mungkin AMS ya, kemarin kita sudah mendata, tinggal bahkan pernah dilaksanakan juga pernah, cuma berhenti karena COVID kalau tidak salah ya. Nah sekarang kemarin ada pendaftaran AMS, nah mungkin ini kapan mau dilaksanakan? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ini bukan masukan dari pertanyaan. Di saat PGRI mengadakan konsultasi bulan yang lalu, di bulan Agustus, kami dihadiri juga oleh Pak Sekda. Pak Sekda adalah otoritas yang memberikan izin terhadap penyelenggaraan AMS, ajengan masuk sekolah dalam hal finansial. Salah satu kegembiraan bagi kami antaranya guru madrasah dunia takmiliyah akan diberikan insentif dari kabupaten dan surat keputusan itu telah ditandatangani. Cuman memang sampai saat ini belum cair, tapi surat MOU-nya, memorandum of understanding itu sudah ditandatangani. Itu yang pertama. Jadi untuk guru madrasah dunia, pemberian insentif itu sudah ditandatangani. Yang kedua, termasuk ajengan masuk sekolah pun nantinya ke depan akan mendapatkan insentif tersebut, dan itu sudah ditandatangani berbarengan dengan penandatanganan MOU untuk guru madrasah dunia takmiliyah. Jadi nanti kita sekolah tidak usah mengeluarkan lagi anggaran untuk kebutuhan untuk pos tersebut, karena ajengan masuk sekolah itu akan ada posnya dari kabupaten. Makanya di saat kemarin kita mendaftarkan Pak Ajengan Agus, itu harus benar-benar nanti bisa dilaksanakan. Dalam prakteknya bila mana seseorang yang telah terdaftar mengalami misalkan ada halangan, bisa digantikan dengan yang lain. Yang jelas kabupaten telah memfasilitasi untuk penyelenggaraan ajengan masuk sekolah. Betul juga Pak Arif, kita termasuk masyarakat, kita semua yang ada di Kecamatan Cikapama, khususnya di lingkungan kita, harus bersyukurlah bahwa anak-anak kita tidak hanya belajar tentang keagamaan di sekolah biasa saja. Di luar sekolah pun kita banyak fasilitas untuk memberikan ilmu keagamaan terhadap siswa. Dan alhamdulillah antusias masyarakat, termasuk bapak ibu guru yang mempunyai siswa usia madrasah dunia, itu alhamdulillah antusias sekali memberikan contoh, dan memang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Barangkali itu Pak Arif tambahannya. Ya Pak, terima kasih. Dan memang betul sekali ya, modal agama yang dimiliki oleh SDN Cikatomas ini sangat mendukung dengan agama yang kita anut, agama Islam. Di sekolah sangat didukung dengan program-program pembiasaannya, lalu di masyarakat juga ada madrasah dan sebagainya. Nah itu untuk modal agama. Nah kita lanjut ke yang terakhir, ini modal politik. Modal politik ini mungkin berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Di sini dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam modal sosial tadi, berkaitan dengan modal sosial ya. Adanya kerjasama dengan orang tua dan komite untuk mengawal sekolah, kekuasaan dan kebijakan, serta adanya kepercayaan antara pihak sekolah, komite, orang tua siswa ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Cikatomas. Jadi modal politik ini adalah kebijakan yang diambil. Kita ada kerjasama dengan komite, kerjasama dengan orang tua, pasti ada suatu kebijakan yang akan diambil. Dan di SDN Cikatomas itu sudah dilaksanakan dan real, nyata, dan manfaatnya sudah terasa. Seperti tadi untuk siswa, seperti taman, lapangan olahraga. Untuk orang tua, halte untuk penjemputan lebih aman.
Untuk guru ada tempat parkir. Nah, itu adalah modal politik. Intinya modal politik ini berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Lalu juga memiliki kerjasama dengan puskesmas terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau tidak ada kebijakan antara puskesmas dengan kepala sekolah, mungkin itu tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau kepala sekolahnya menolak? Kan itu tidak. Nah, jadi di bidang politik ini dari tadi yang di aset sosial, nah ini mah kebijakan yang timbul. Jadi intinya setiap modal ini itu sebetulnya akan berkaitan. Kalau tidak ada modal manusia, modal sosialnya kurang, itu tidak akan terlaksana dengan program yang akan dilaksanakan. Mungkin itu untuk modal politik secara garis besar. Untuk kesimpulan, nah ini kesimpulan yang diambil. Kepala sekolah yang berpandangan maju ke depan dan berpikiran milenial, agamis, adaptif, dan selalu mendorong sumber daya manusia, terutama guru, dalam meningkatkan kemajuan sekolah. Antara kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua siswa dan siswa-siswi sama-sama memiliki visi misi yang sejalan. Nah, dengan hasil tersebut yang dimiliki oleh SDN Cikatomas yang tadi kita bahas, maka akan lebih mudah dalam mencapai visi misi sekolah SDN Cikatomas. Nah, itu mungkin kesimpulan dari beberapa aset yang telah kita bahas. Dan yang saya rasakan selama di SDN Cikatomas, alhamdulillah semuanya itu sudah betul-betul berjalan. Sebetulnya asetnya itu sudah ada semuanya, cuma ya gitu kan, kita belum tahu ini masuk aset mana, ini masuk aset mana. Cuma itu saja. Mungkin itu Pak, ada tambahan Ibu tentang penjelasan pemetaan aset. Jadi intinya untuk aset yang ketujuh aset ini, kalau kita bisa mengidentifikasi, kalau kita bisa memanfaatkan lalu dipetakan, itu bisa menghasilkan suatu program yang berdampak positif, terutama untuk peserta didik kita. Nah ini langsung saja Pak ya, berkaitan dengan program akhir. Ketika dengan Pak Haji pertama sudah jauh lama, awalnya mau membuat program itu kewirausahaan. Lalu ada dua pilihan, yang kedua ada literasi. Nah setelah berdiskusinya mengidentifikasi tentang aset, nah makanya terbentuklah program yang saya buat itu adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di taman literasi sekolah. Yang tadinya taman sekolah ditambahkan jadi taman literasi sekolah. Nah, alhamdulillah Pak, kami dengan guru-guru sudah berembuk dan sudah diberitahukan untuk program taman literasi sekolah itu yang akan dilaksanakan pertama kali itu kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1, 2, 3 itu berjalan dengan program, ada Bukina dulu itu Galaksi ya, sama dengan literasi di kelas. Terus program yang lainnya ada pojok baca. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 mah menggunakan dulu di kelasnya masing-masing. Dan bukunya juga ada buku berjenjang gitu, kelas bawah. Nah saya mengambil kelas atas dulu, kelas 4, 5, 6 karena melihat hari waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya begini, kalau hari Senin jelas kita upacara bendera itu suka jam sampai jam 8 lebih. Nah pelaksanaan taman literasi sekolah dari kelas 4 itu hari Selasa, silahkan manfaatkan. Waktunya mau pagi hari, dulu mah kesepakatan mau di pagi hari. Tapi kalau ada halangan boleh siang hari juga sebetulnya boleh dilaksanakan. Terus kelas 5 pelaksananya setiap hari Rabu, 5A, 5B. Lalu kelas 6, 6A, 6B itu dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Nah untuk Jumat itu dilakukan untuk pembiasaan, ada sholat duha, membaca Yasin. Untuk Sabtunya bisa senam dan sebagainya. Jadi itu mengambil 3 hari dulu. Dan selama kurang lebih sekarang masuk ke minggu ketiga. Dan yang saya lihat untuk kelas 4 alhamdulillah sudah berjalan ya guys.
di minggu pertama, minggu kedua, lalu tadi juga saya melihat anak-anak di kelas 4 itu sudah membaca di taman literasi. Kelas 5 juga alhamdulillah sudah minggu pertama sudah ada kelihatan, hanya untuk minggu kedua kegiatan itu terganggu dengan yang unit kelas 1 kelas 4. Jadi ada halangan gitu, memang tidak bisa dihindari, tidak bisa dilaksanakan. Dan untuk kelas 6 juga alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Dan hasilnya, nah ini mungkin untuk guru-guru yang lain kelas 4 kelas 5 kan temanya itu pertama mewujudkan kemandirian membaca, minat baca, yang kedua kreativitas. Untuk kreativitasnya yang tadinya setiap akhir selesai membaca siswa itu menghasilkan sebuah karya yang awalnya ya. Nah, ternyata setelah saya lakukan di kelas 6, sebetulnya untuk kreativitas siswa itu bisa dibuat dengan untuk jurnal, Pak. Bisi bagi menurut gitu. Di kelas 6 sudah berjalan. Kalau dulu kita disiapkan oleh guru, Abi disiapkan. Sekarang saya memberikan kebebasan kepada anak-anak. Silakan untuk membuat judulnya bebas. Anu resep karena kartun, mangga kartun karena pemandangan mangga. Dan itu kelihatan bedanya. Mereka ternyata lebih semangat dengan hasil karya sendiri. Nah, ini seperti ini jurnalnya, nanti yang hasil produknya itu seperti ini. Kalau untuk kelas 6, kalau untuk kelas 4 mau di buku tulis silakan, bebas sebetulnya. Mau di kertas HPS kosong silakan. Jadi setiap selesai membaca, nah ini ada, jadi bukan hanya membaca saja. Jadi siswa menulis jam berapa mulai, berapa halaman yang dibaca, apa judul bukunya, siapa pengarangnya, dan yang terakhir merangkum isi dari bacaan tersebut apa. Terakhir kita pilih siapa yang mau membacakan hasil rangkumannya. Nah itu ya. Jadi untuk kreativitasnya bisa dari sini. Ini sudah kelihatan kan anak-anak sudah memperlihatkan kreativitasnya. Ternyata unik, banyak beda-beda. Nah bisa juga dengan tadi menghasilkan hasil karya dari apa yang telah mereka baca. Hasilnya bisa puisi, bisa berupa poster dan apapun. Dan satu lagi, kemarin dengan Pak Haji sudah berbicara, saya ingin membuat banner dan Haji yang ada di apa itu tempat cuci tangan. Cuma itu belum, karena kemarin ada ribut bagian. Insya Allah saya ingin membuat poster tentang literasi di TPN daripada ditulis itu anak-anak yang tidak para guru. Mungkin itu Pak, sedikit tambahan tentang program yang akan dilaksanakan oleh saya. Ada masukan tambahannya? Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillah kami menyediakan fasilitas di sekolah ternyata bisa berjenjang, ternyata bisa kolaborasi untuk langkah-langkah selanjutnya, termasuk taman sendiri yang asalnya taman akhirnya dimanfaatkan menjadi taman literasi sekolah. Ini paling kita balap, paling membuat literasi, ya membuat literasi dan akan kita ke taman di tempat cuci. Saya pribadi akan membuat banner yang akan memberikan nama Taman Literasi SD Negeri Cikatomas. Siapa yang paling duluan? Siapa? Siapa? Jadi ini itu tidak hanya dari atas saja, ide dari luar, ide dari bawah yang datangnya dari bawah. Itu sangat bagus dan kami sangat mendukung. Dan mohon rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa memberikan satu untuk menindaklanjuti apa yang Pak Arif dibicarakan tadi. Karena itu merupakan satu langkah yang sangat baik, terutama untuk pembelajaran siswa, di mana siswa akan mengalami satu situasi yang berbeda dengan di dalam kelas di saat belajar di taman. Langkah-langkahnya silakanlah masing-masing Bapak Ibu guru lebih pandai, lebih memahami tentang pembelajaran saat ini. Itulah kita paling berdoa. Jadi Pak, bahkan saya ingin mengadakan
kegiatan di Taman Literasi itu secara bersama-sama kelas 4, 5, 6 ingin mencoba 1 bulan 1 kali gebrek di taman, lalu kita memakai sesi kita memanggil dari kelas 4 siapa yang menjadi perwakilan untuk membaca hasil dari bacaan. Mungkin itu Pak, boleh. Satu lagi, Pak. Nanti setelah Bapak Ibu guru rekan-rekan semua memanfaatkan taman menjadi taman literasi, memasukkan Pak kekurangannya ini ternyata Pak di taman itu setelah kami evaluasi dan digunakan untuk taman baca taman literasi ada kekurangan di taman itu. Kekurangannya ini insya Allah apa yang Bapak Ibu sarankan terhadap saya pribadi insya Allah sekemampu kami akan dipenuhi. Itu poinnya. Siap ya, terima kasih. Mungkin itu untuk tadi pemetaan aset, lalu program yang akan dilaksanakan. Tidak ada tambahan lagi. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan pemaparan yang barusan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu beserta peserta ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.